Selamat pagi anak-anak yang baik. Kembali kita berjumpa dalam video pembelajaran agama Katolik pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan. Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, tanda dan sarana penyelamatan dalam hidup manusia. Ya, kita akan melihat gereja ya sebagai tanda dan sarana penyelamatan dalam hidup manusia. Namun sebelum itu, mari terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau menghendaki agar semua orang beroleh keselamatan sejati. Oleh karena itu, Engkau senantiasa berkarya bagi kami, berkarya bagi keselamatan kami. Kami mohon, bimbinglah kami dalam pelajaran hari ini, agar kami dapat mengenal dan memahami jalan keselamatan yang Engkau tawarkan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari kita memahami tanda dan sarana keselamatan yang dialami. Keselamatan ini dapat berarti terhindar dari bahaya maut, sehingga masih dapat melanjutkan hidupnya di dunia ini. Keselamatan itu terjadi di waktu sekarang ini, di tempat kita hidup, dimanapun kita berada, ya, yaitu di dunia ini maupun kelak dalam kehidupan kekal setelah kita meninggal dunia, yaitu di surga. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, namun kita perlu mengupayakan untuk mendapatkan keselamatan itu dengan cara tentu selalu berbuat baik sebagai pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat ya ajaran tentang keselamatan dalam gereja berdasarkan kitab suci. Sebagai seorang yang beriman, tentunya memandang dan sangat yakin bahwa sumber keselamatan itu ada pada Allah. Untuk memperoleh keselamatan itu, kita perlu senantiasa mendekatkan diri kepada sumber keselamatan itu sendiri, yaitu dalam diri Allah bersama Sang Putra, yaitu Yesus Kristus, Sang Sabda yang hidup. Nah, kita lihat pandangan tentang keselamatan dalam kitab suci ya. Menurut Injil Matius bab 14 ayat 30-31, keselamatan diartikan sebagai pertolongan sehingga terhindar dari bahaya. Ketika Petrus akan tenggelam, ia berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Segeralah Yesus mengelurkan tangannya. Jadi, keselamatan di sini diartikan sebagai pertolongan, ya, supaya terhindar dari bahaya. Di mana di sini Petrus meminta tolong kepada Tuhan. Dalam Injil Lukas bab 8 ayat 35-36, keselamatan diartikan sebagai sembuh dari penyakit dan penderitaan atau bebas dari penyakit dan penderitaan. Kemudian dalam surat kepada Yakobus 25 ayat 20, keselamatan diartikan sebagai bebas dari kematian. Dalam Injil Matius bab 9 ayat 22, keselamatan diartikan sebagai beriman, maksudnya jika seorang beriman kepada Yesus, ia tergolong orang yang mendapat keselamatan. Jadi keselamatan itu bagi orang beriman. Jadi jika kita yakin dan percaya kita adalah orang beriman, maka kita akan selamat ya. Juga dalam Kisah Para Rasul dan Efesus, keselamatan diartikan sebagai kasih karunia Tuhan. Dan pada Injil Lukas bab 19 ayat 1-10, keselamatan diartikan bebas dari dosa atau selamat dari dosa ya.
Nah, ini ada beberapa pandangan tentang keselamatan di dalam kitab suci. Anak-anak, untuk direfleksikan, kita senantiasa mendambakan keselamatan dalam hidup ini. Bahkan kita tidak hanya mengharapkan keselamatan di dunia ini, tetapi kita juga mengharapkan keselamatan kekal dengan mengharapkan untuk berbahagia bersama Allah di surga. Tindakan apa saja yang dapat kamu lakukan untuk mendapatkan keselamatan? Silakan kamu jawab di dalam hati kalian. Bagaimana Tuhan menawarkan keselamatan kepadamu? Apa tanggapanmu terhadap keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus? Silakan kamu jawab di dalam hatimu. Gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan manusia. Anak-anak, kita memahami pandangan teman tentang tanda dan sarana keselamatan dalam kehidupan masyarakat ya. Kehadiran Tuhan yang menyelamatkan menjadi suatu kebutuhan mutlak bagi manusia ya. Manusia ya memiliki suatu kebutuhan mutlak. Namun demikian dalam karya penyelamatannya, Tuhan tidak serta-merta hadir secara fisik dalam menyelamatkan manusia sekarang ini ya. Allah menyelamatkan manusia melalui sarana-sarana yang ada di dunia ini, dengan simbol ataupun lambang-lambang. Manusia atau sesama dapat pula dipakai oleh Allah untuk menjadi sarana keselamatan bagi orang lain, misalnya teman kita ya. Jadi Tuhan dapat berkarya melalui sesama kita, melalui teman kita, ya, melalui sahabat kita. Demikian pula gereja. Gereja adalah sarana yang dipergunakan oleh Tuhan dalam melaksanakan karya penyelamatannya. Bagaimana hal itu terjadi? Mari kita lihat. Gereja adalah tanda dan sarana penyelamatan oleh Allah, ya. Maksudnya adalah gereja adalah sakramen. Gereja merupakan sakramen, yaitu tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Tanda yang menyelamatkan umat manusia. Dengan demikian, gereja memiliki tugas untuk menjadi sarana dan pembawa keselamatan bagi umat manusia tentunya. Karena gereja merupakan sakramen, yaitu tanda dan sarana persatuan mesra Allah dengan umat manusia, maka gereja memiliki tugas untuk menjadi sarana, menjadi pembawa keselamatan bagi umat manusia. Nah, gereja yang dimaksudkan di sini adalah umat beriman. Siapa saja ya yang percaya kepada Kristus. Gereja menyalurkan rahmat keselamatan melalui 7 sakramen. Nah, ada sakramen baptis, sakramen krisma, sakramen ekaristi, sakramen tobat, sakramen imamat atau tabisat, sakramen perkawinan, dan sakramen pengurapan orang sakit atau perminyakan suci. Nah, anak-anak, demikian materi gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan umat manusia. Ini sudah selesai. Marilah kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kembali kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu pada hari ini. Ajarlah kami Tuhan, agar kami mampu menjadi sarana keselamatan bagi orang lain
dan siapa saja yang membutuhkan bantuan kami. Pakailah diri kami sebagai alat-Mu Tuhan, dalam mewartakan karya keselamatan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat selalu.